Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita masuk di surat Al-Baqarah ayat 163 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa ilahukum ilahu wahid. Yukhbiru ta'ala an tafarrutihi bil ilahiyyah wa annahu la syarika lahu wa la adila lahu bal huwallahul wahidul ahadul fardus samad alladzi la ilaha illa hu wa annahu rahmanur rahim. Wa qad taqaddama tafsiruhu hadainil ismaini fi awwalil fatihati wa fil hadis an Syahrin bin Syekh an Asma binti Yazid bin Sakan an Rasulillah annahu qala ismullahal a'zam fi hatainil ayatain. Di ayat ini hanya penekanan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala keesaannya dalam uluhiyah. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah. Kemudian tafsir dari Asma Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan oleh Ibnu Katsir telah dijelaskan dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Ibnu Katsir menyampaikan hadis tentang dua nama yang besar dalam dua ayat. Yang pertama adalah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan awal surat Ali Imran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan tidak ada penjelasan yang ditekankan, tetapi ini merupakan prolog untuk ayat berikutnya. Inna fi khalqis samawati wal ardh sampai akhir ayat tadi. Inna sesungguhnya di dalam khalqi penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi wa ikhtilafi dan bergantinya al-laili malam wan nahari dan siang wal fulki dan bahtera kapal allati yang tajri kapal itu berjalan fil bahri di lautan bima yanfa'un nas bi dengan ma apa-apa yang atau membawa yanfa'u barang yang bermanfaat an-nasa bagi manusia wa ma anzalallahu minas sama dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit bima'in berupa air yang dimaksud air hujan fa ahya bihil ardha fa lalu ahya air itu digunakan untuk menghidupkan. Allah menghidupkan bihi dengan air itu al-ardha bumi ba'da setelah mautiha
setelah kematiannya, atau kering yang tidak ada kehidupan, kemudian dengan air itu nanti Allah tumbuhkan. Wa batsa fiha, dan disebarluaskan, ditumbuhkan fiha di bumi itu, min kulli dabbah, dari semua ya, makhluk hidup. Wa tasrifir riyahi was sahab, dan perputaran arah angin. Was sahab juga awan. Al-musakhkhar, yang ditundukkan, bainas sama'i wal ard, ya, posisi angin dan awan adalah antara langit dan bumi. La ayatin, merupakan tanda-tanda, liqaumin, bagi kaum ya'qilun, yang mereka memiliki akal. Inna fi khalqis samawati wal ard, di ayat ini Ibnu Katsir mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi yang dimaksud adalah disuruh mengamati firtifaiha, bagaimana tingginya, latafataha, ya, kemudian bagaimana keindahannya. Latafati itu adalah keindahan, wattisaiha, luasnya, wa kawakibiha, as-sayyarah, adalah semua yang berjalan di langit, baik planet ataupun bintang-bintang. Kemudian wasawabit wa dawru, ya, wa dawrani falakiha, yakni serta perputaran kosmik. Wa hadhil ard fi kasyafatiha wa inkhifadhiha wa jibaliha wa bihariha, semua Allah sebutkan, ya. Ibnu Katsir menyebutkan lembah-lembahnya, kepadatan inti buminya, lembahnya, gunung-gunungnya, lautan, kemudian tadi padang saharanya, hutan belantaranya, ya, semua disebut. Kemudian wa ma fiha minal manafi', semuanya memberi manfaat. Wa ikhtilafil laili wan nahar, hadza yaji'u summa yadhhabu, ya, wa yahlifuhul akhar wa yaqibuhu. Kemudian silih bergantinya, ya, malam dan siang, datang lalu pergi, kemudian digantikan dengan yang lainnya secara silih berganti tanpa ada keterlambatan. Sehingga lalu kemudian Ibnu Katsir menyebutkan surat Yasin, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Artinya, lasyamsu, tidaklah matahari, yanbaghi laha an tudrikal qamara, tidak mungkin akan bertemu dengan bulan. Walalailu sabiqun nahar, dan tidak mungkin malam mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, masing-masing beredar pada garis edarnya. Kemudian wataratan yatulu hadza wa yaksuru hadza, bukan berarti di dalam kasus malam siang ada kadang-kadang dipanjangkan yang satu, dipendekkan yang satu. Ini kan berarti daerah berbeda. Wa taratan ya'khudhu hadza min hadza summa yata'awadhani. Kemudian juga secara bergantian, kadang-kadang sebagian waktu malam mengambil sebagian waktu siang, sebagian waktu siang mengambil sebagian waktu malam. Ya, kita hari ini agak mengalami subuh jam 4 itu kan seperti masih malam, padahal akhirnya kan ada jam setengah 5, ada jam 2, tapi sekarang jam 4 lewat sedikit, ya. Kemudian untuk memperkuat itu, Ibnu Katsir mengatakan itulah salah satu makna dari yulijul laila fin nahar
wa yulijun nahar fil lail. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Jadi ada kadang malamnya lebih panjang, kadang siangnya lebih panjang. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa ay fi tashiril bahri bihamlis sufun ya, min janib ila janib lima'ayishin nas wa intifa'i bima inda ahli dhalikal iqrim. Ini kan kalau ayat ini disampaikan di zaman itu kan kapal belum membawa barang yang sebanyak hari ini. Artinya ketika hari ini hanya penambahan saja, tapi caranya tetap sama. Ya, bahtera membawa barang-barang untuk keperluan manusia, ya, dari satu tempat ke tempat lain. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kama qala ta'ala wa ayatul lahumul ardu maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ini juga surat Yasin. Di kaidah-kaidah ini kemudian wabassa fiha min kulli dabbah. Wa ma anzalallahu minas sama'i ma'in fa ahya bil ardi, kemudian wafassa fiha min kulli dabbah, yakni wa ma min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Surat Hud ayat 6 menjadi keterangannya bahwa semua ya, jenis binatang yang ada di bumi ini Allah memberikan makanannya, dari yang paling kecil sampai yang besar ya. Kemudian wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhar bainas sama'i wal ard, dan jelas tasrifir riyah was-sahabil musakhkhar, dulu belum ada kendaraan yang melalui udara, tapi sekarang ya, kalau ditanya kenapa kapal ya pesawat terbang bisa terbang, karena memang ya ada kendali dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan itu semuanya. Nah, Allah menceritakan semua ini dikala zaman itu permintaan yang diminta oleh Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, permintaan yang cukup ya mengagetkan, karena permintaannya melalui hadis yang dicantumkan oleh Ibnu Katsir itu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna nuridu an tad'uwa rabbaka, kami ingin engkau berdoa kepada Tuhanmu, ayyaj'ala lana as-saffa zahaban. Jadi permintaannya aneh kan. Saya ingin engkau meminta kepada Rabbmu agar menjadikan bukit Sofa ini menjadi emas. Fanastari bihil khayla wassilaha, dengan kalau nanti bukit Sofa jadi emas, akhirnya kami akan membeli kuda, kemudian membeli senjata. Fatu'minu bika, lalu kami beriman kepadamu. Wa nuqatil ma'aka, lalu kami akan berperang bersamamu. Ausikuli la in da'autu rabbi faj'ala lakumus safa dhahaban la tu'minun nabi. Jadi apakah kalian mau berjanji, jika aku memohon kepada Tuhanku untuk menjadikan bagi kalian bukit Sofa menjadi emas, kalian pasti akan beriman kepadaku? Fa'al taqulahu, maka mereka pun berani berjanji. Fata'a rabbah fa'atahu Jibril faqal,
Lalu Rasulullah berdoa yang mereka minta, lalu Jibril datang kepada mereka, kepada Rasulullah, inna rabbaka qad a'tahum as-safa dhahaban ala annahum illam yu'minu bika adzabahum adzaban lam yu'adzibhu ahadan minal alamin. Sampaikan, sesungguhnya Tuhanmu bisa saja akan memberikan ya apa yang mereka minta, bukit Sofa menjadi emas. Tapi kalau mereka mengingkari apa yang mereka katakan, maka akan menurunkan azab yang belum pernah azab itu diberikan kepada siapapun di muka bumi ini. Qala Muhammad, kemudian Rasulullah mengatakan la bal da'ni wa qaumi fala atuhum ya yauman biyaumin. Kalau gitu nggak jadi kan. Jadi Nabi tidak mau ya kaumnya itu terkena azab yang langsung. Lalu Rasulullah mengatakan kalau itu nggak usah, kalau gitu biar saya dakwai mereka hari demi hari. Lalu fa'anzalallahu hadhil ayat ya, lalu turun ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard wastilafil laili wan nahar. Nanti di hadis lain ditegaskan bahwa ada tanda yang lebih besar dari sekedar emas, gunung Bukit Sofa menjadi emas, adalah Allah telah menciptakan ya semua yang disebutkan di ayat ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, jelas bahwa sebenarnya apa yang sudah kita rasakan dalam kehidupan ini, kemudian apa yang harusnya kita perjuangkan dalam kehidupan ini kalau kita kembalikan, kenapa kadang-kadang agak susah untuk mencerna pesan-pesan yang disampaikan oleh agama Islam. Kadang-kadang kita merasa berat untuk melaksanakan apa yang sudah kita tahu. Itu sebenarnya kalau kita lihat adanya ya pemikiran yang sudah mengkristal di dalam diri kita, yang tertanam sejak dari kecil. Apa itu? Bahwa sadar tidak sadar, ngaku tidak ngaku, kita waktu dulu mau sekolah, itu apa yang dibayangkan dan apa yang sering kita dengar. Kamu sekolah yang tinggi biar pinter, terus nanti dapat kerjaan yang duitnya dapat duit sehingga hidupnya menjadi sukses. Itu kan bahasa yang kita terima. Jadi dari tujuan belajar sampai bahasa sukses, kira-kira sesuatu yang ditekankan Rasulullah atau sesuatu yang ditekankan Yahudi? Ketika menyatakan namanya sukses dan namanya hidup adalah di dunia ini, urusan akhirat nanti aja kalau udah tua, udah pensiun. Itu kan sebenarnya pola-pola Yahudi. Sedangkan Rasulullah SAW di hadisnya ketika berbicara dengan anak kecil, apa yang Rasulullah katakan kepada anak-anak itu? Kita nanti caranya cari hadis yang bunyinya ya gulam. Kalau kata ya gulam itu kan menunjukkan apa? Anak sebelum balik, itu dipanggil ya gulam, anak kecil. Jadi Rasulullah, kita ambil saja salah satu hadis ini, dua redaksi. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepada engkau kalimat. Bayangkan anak kecil yang akalnya belum sempurna, karena dalam teori perkembangan akal sempurna tandanya dalam Islam adalah balik itu. Jadi sebelum balik berarti masih berproses menuju
sempurna. Tapi lihat, Nabi mengatakan sesuatu kepada anak yang akalnya dianggap belum sempurna, tapi lihat yang disampaikan, ihfadillaha yahfaduka. Wahai anak kecil, jagalah Allah. Kan mungkin Pak bingung, gimana Pak saya jaga Allah kan? Maka Allah akan menjagamu. Artinya, ayo latihan jaga sholat, jaga perintah-perintah Allah. Jangan ya dengan kawanmu jangan bohong. Kan kalau jangan bohong sudah sampaikan, tapi kita menyampaikan bukan atas nama Allah. Maka nanti Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, nanti Allah akan menjaga tujuanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata. Jadi nasihatnya tidak pendek, ketahuilah. Sesungguhnya kaum umat law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kalau semua orang di kampung ini, di komplek ini, mereka berjanji ingin memberi manfaat kepadamu, maka sebenarnya mereka tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kecuali Allah telah tetapkan manfaat itu kepada kamu. Kan berarti jangan suka ikut-ikutan, harus punya pendirian. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Atau sebaliknya, kalau semua orang di kampung ini ingin memberikan mudarat kepada engkau, maka tidak bisa memberikan mudarat kecuali Allah telah tetapkan mudarat itu untukmu. Rufi'atil aqlam wa jabbatis suhuf, dan semua ya catatan sudah diangkat dan tinta sudah kering. Nasihatnya ringan apa berat, Pak? Jadi kita yang selama ini menganggap anak kita tidak layak untuk dinasihati yang seperti ini. Atau redaksi yang satu, Rasulullah mengatakan ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Nah ini yang sering nih. Ta'arraf ilallahi fil rakhai ya'rifka fis saddati. Kita nih biasanya mencoba mendekat kepada Allah, mengenal Allah saat susah atau saat punya nikmat yang banyak. Biasanya gimana Pak Haji Nawawi? Saat susah atau saat lagi lapang? Hebat tuh kalau saat lagi lapang, ya Allah tolong ya Allah, itu hebat tuh. Bukan datang kepada Allah sambil mengeluh, sambil meminta-minta, itu biasanya saat susah atau saat sempit? Saat sempit. Nah ternyata Rasulullah ngajarkannya ke anak-anak gitu, bukan begitu malahan. Ta'arraf ilallah, cepet kamu kenal Allah, deketi Allah, minta-minta sama Allah, ya firroho, saat engkau tidak susah. Fungsinya apa? Ya'rifka fisaddah. Biar Allah mengenalmu saat kamu sempit. Jadi udah mulai agak ada jawaban tuh, kenapa ya saya minta sama Allah lagi sempit. Orang pas saat nggak sempit kamu nggak perkenal sama Allah, masa Allah suruh kenal kamu saat sempit. Jadi kenali Allah saat lapang, biar Allah mengenalimu saat sempit. Jadi ini kan nasihat Nabi bukan kepada bapak-bapak, ternyata kepada anak. Ghulam itu berarti anak belum balik. Wa'lam annama
asabaka lam yakun liyusibaka. Ini kan penting bagi anak-anak. Ingat, belum tentu engkau berbuat dosa lalu engkau dapat teguran dan musibah. Selama ini kan suka dibalik kan, kalau ada musibah apa dosamu. Ini sedang anak-anak diajarin. Artinya apa? Jangan kamu santai-santai berbuat dosa, karena ketika engkau berbuat dosa belum tentu Allah langsung menegur. Itu bahasa ini. Wa ma asobaka lam yakun liyuhtiaka. Dan apa yang menimpa kamu belum tentu karena itu dosa kamu. Kan ini kan pesan untuk hidup ini siap dengan segalanya. Walaupun di kajian-kajian kita sering itu sebenarnya menuduh nggak boleh. Sahabat menanyakan ketika musibah terjadi apa yang kau lakukan, itu maksudnya masing-masing introspeksi, tapi nggak boleh nuduh. Karena apa? Kan ini jawabannya. Belum tentu musibah itu diberikan karena kesalahannya. Karena siapa sih yang kalau salah langsung dapat musibah? Berarti orangnya soleh banget. Masa para tukang maksiat bermaksiat langsung ditegur? Kan berarti hebat banget mereka kedudukan di sisi Allah. Atau suatu musibah belum tentu karena kesalahan. Nanti kita ngaji Nabi Ayub bisa salah tuh. Itu Nabi Ayub sakit 18 tahun, kira-kira dosa apa? Kan jadi nuduh Nabi berbuat dosa. Ini jawabannya sebenarnya. Jadi hadapi saja. Jadi sebenarnya gini, kalau terjadi sesuatu musibah, maka sebenarnya semua yang buruk tinggalkan, cari solusinya yang terbaik. Jangan sibuk apa? Misalnya sudah anaknya misalnya menghilangkan motor gitu ya. Akhirnya disalahin anaknya, udah motornya juga nggak dapet, anaknya juga hilang. Harusnya apa? Ya mau gimana lagi, sudah hilang. Tapi apa? Kamu harus banyak bertobat kepada Allah, minta ampun pada Allah. Solusinya kita kembali kepada Allah. Yang salah mohon ampun, kemudian minta maaf kepada ya keluarganya, jangan diulang lagi kelalaiannya. Tapi solusinya nggak usah udah berbuat salah dia bahasa anak sekarang kan dibully namanya. Ini kamu nih, kalau nggak kamu begini kita nggak susah. Terus aja akhirnya kan dia gondok juga, akhirnya tambah apa? Bukannya tambah bener, jadi musibahnya dua. Motornya hilang, anaknya hilang juga. Artinya kan ini menunjukkan apa? Ya kan kejadiannya sudah. Jangan ibaratnya sudah luka dikasih betadin, jangan dikasih garam biar tambah apa? Tambah perih. Jadi makanya setelahnya apa bunyi hadisnya? Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Jadi kamu sabar itu ditolong. Jadi kalau anaknya berbuat buruk kemudian terjadi sesuatu, kita sabar itu ditolong. Kalau kita nggak sabar, mau diapain tuh anaknya itu kan nggak sabar. Akhirnya anaknya rusak, masalahnya juga belum selesai. Kan harusnya sabar, anaknya tetap jangan dirusak, tapi masalahnya harus diselesaikan. Ya hukuman cari cara lain. Jangan hukuman yang membuat tambah rusak. Hukuman itu untuk memperbaiki, bukan untuk merusak ya. Kalau merusak berarti bukan menghukum, ya merusak. Ini yang harus dicerna oleh kita. Wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya jalan keluar itu dalam al-karbu adalah kita prihatin. Jadi kalau masing-masing tahan diri mau prihatin, insya Allah ada jalan keluar yang baik. Wa anna ma'al usri yusran, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Artinya ketika kita dapat kesusahan, jangan maksudnya nanti akan datang, bukan. Kamu terima kesusahan, kalau kamu sudah menerima kesusahan yang kau hadapi, maka itu adalah kemudahan. Sedangkan nanti dapat kemudahan lagi, itu bonus, berarti 2.
kemudahannya. Sama memahami inna nasra ma'as sobri, seringnya kan saya pernah ditanya, dan itu kejadian bagi keluarga itu. Jadi dia di jalan tol, apanya mobil itu rusak, kemudian datang lagi di jalan tol, kemudian dia rusak yang lebih ringan. Nah, akhirnya di keluarga ini bantuin lah yang sama-sama mogok, sampai yang karena lebih ringan mogoknya maka dibantu langsung jalan. Akhirnya kan dia nanya, Pak Ustadz, ini kan harusnya kalau kita sudah nolong orang, berharapnya pertolongan Allahnya lebih cepat. Dia sampai beberapa jam baru ada pertolongan. Kan akhirnya saya katakan, maksud dari hadis ini, pertolongan pertama itu engkau dan keluargamu sabar menunggu pertolongan yang kedua, itu adalah pertolongan. Jadi semua yang di mobil itu walaupun nunggu berjam-jam, dengan sabar, dengan saling kuat, itu adalah pertolongan Allah. Sedangkan tadi ada yang memperbaiki, itu pertolongan, udah dapat 2 pertolongan. Jadi yang harus dicari itu adalah pertolongan pertama. Kan kayak kata di rumah kita obat-obatan kan P3K itu kan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kita itu ternyata pertolongan pertama pada sesuatu yang menimpa kita itu, pertolongan pertama adalah kita bisa sabar. Itu adalah obat paling bagusnya. Sehingga nanti apa? Akan datang pertolongan lanjutan. Yang repot tuh kan, wah yang ini ngambek gitu, wah tadi sih ya ini kenapa pas berangkat nggak diperiksa dulu, wah udah itu udah. Jadi nunggu 2-3 jam seperti apa? 1 tahun, karena masing-masing saling menyalahkan. Tapi kalau mereka satu keluarga, ya udahlah kita tunggu. Ya kalaulah memang harus sehari di sini sehari, kan pasti enak tuh. Begitu datang pertolongan tuh rasanya apa? Sangat bahagia gitu ya. Ini kalimat yang sekali lagi lafaz-lafaz kalimat-kalimat yang cukup berat, tapi Rasulullah sampaikan bukan kepada orang dewasa, tapi kepada anak yang belum balik. Artinya dari awal mereka menjalani hidup ini sudah dengan frame apa? Ada Allah. Ya kita nggak usah menyesal. Oh coba dulu kecil kita begitu. Nah, tapi yang penting saat sekarang kita sadar, inget-inget dia ya dulu dari kampung biar sekolah, kemudian dia dapat kerjaan, kemudian dapat tadi. Bahkan bisa jadi sampai sekarang ukuran dari kesuksesan itu masih materi. Kan itu kan harus kita perbaiki. Kalau ini tidak diperbaiki dan semua ukuran itu adalah materi, namanya keberhasilan itu adalah ganti-ganti kendaraan, kita nggak akan pernah, walaupun ngaji di masjid ini 1000 tahun, kita nggak akan pernah menangkap nilai Islam itu. Karena apa? Kita mendengarkan sesuatu merupakan jalan siratal ladzina an'amta alaihim, pondasi kita adalah al-maghdub alaihim, kan nggak nyambung. Nah nyambung nanti. Jadi memang duduk bareng, jangan sampai juga ternyata kita menanamkan kepada anak kita sama juga, bahwa namanya hidup itu tadi dapat kerjaan yang layak, gajinya cukup, kemudian biar nanti sukses itu artinya itu kan berarti ngulang kesalahan 2 kali. Belum ke cucunya gitu lagi juga. Ini yang membuat kenapa hari ini walaupun kita dengar kajian, dengar khutbah, kadang-kadang seperti masuk kanan mending keluar kiri, ada lewat ya. Ini masuk kanan keluar kanan, masuk kiri keluar kiri. Kenapa? Karena di dalam ada penolaknya. Apa penolaknya? Cara pikir kita yang tertanam dari kecil, ternyata kita bicara hidup hanya yang di dunia ini. Namanya sukses itu semua yang bisa diperlihatkan. Padahal bagi orang yang beriman namanya sukses adalah sesuatu yang tidak bisa diperlihatkan. Dunia ini hanya bonus bagi orang yang beriman. Kenapa dunia ini bonus? Karena ya kajian misalnya dengan Ustaz Sambo juga jelas.
pahala itu nggak bisa dikasih di dunia. Kenapa? Karena lebih besar dari dunia ini, jadi nggak mungkin. Ya. Balasan Allah itu sesuatu. Nah, yang di dunia Pak, kita dapat duit, dapat itu bonus doang Pak. Jangan sampai gara-gara bonus kita lupa hadiah utamanya. Jadi kita ini yang kita tujukan hadiah utama apa bonusnya? Hadiah utama. Nah seringnya ketika kita pondasinya adalah pondasi Yahudi, pondasinya hanya hidup sukses di dunia, kita ngejar bonus, dilupakan hadiah utamanya. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga apa? Yang bisa diceritakan ke orang umum itu kira-kira keberhasilan dunia atau keberhasilan akhirat? Kan keberhasilan dunia, kita bisa tertipu lagi. Karena kalau bicara cerita keberhasilan dunia, banyakkan orang kafir, munafik, dolim atau orang yang beriman? Ya banyakkan orang kafir kan. Janji Allah kan kalau ada orang kafir Pak baik, maka Allah akan balas tuntas di dunia. Berarti kan dikasih semua di dunia. Sedangkan bagi kita beriman ada balasan yang lebih mahal, yakni di akhirat. Makanya jangan mau saingan dunia sama orang kafir. Kita jadi hilang nanti imannya. Ya, yang seneng bukan ya kita bukan nggak mau saingan, tapi apa rugi? Karena apa? Karena ya kembali sajalah kepada kertas yang dibagikan Ustadz Sambu itu kan yang bicara tentang nilai iman. Itu kan kalau iman kita dirupiahkan itu kan sangat mahal. Emas sepenuh bumi itu kan buminya sendiri 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. Sedangkan jualan emas pakai kilogram atau pakai gram? Pakai gram. Berarti 1 gramnya 1 juta, berarti 1 kilo 1 miliar. Ya udah kali aja 1 miliar kan 6 miliar triliun rupiah harga Islam kita nih Pak. Sampaikan kepada anak kita, kamu jungkat-jungkit cari duit seumur hidup juga gak bakalan nyampe 1 triliun. Tapi kalau sholat kamu masalah, gak punya waktu untuk belajar Islam, gak punya waktu untuk ngaji, nggak punya waktu untuk pelajari tujuan hidup ini, mau apa hidup ini, maka Islam kamu hilang. Pantas Al-Quran hadis mengatakan orang kayak gitu orang bodoh. Karena demi 1 triliun nggak nyampe, dia hilang 6 miliar triliun kan susah. 6 miliar triliun. Itu pun di hadapan Allah nggak terima Pak. Bapak nanti di sana gara-gara gagal Islamnya kemudian mau nyogok pakai 6 miliar triliun, kata Allah tidak diterima sogokannya. Berarti iman Islam kita lebih mahal dari itu Pak di hadapan Allah. Jadi nggak usah sedih, nggak bisa ganti-ganti mobil, nggak bisa ganti-ganti rumah, asal iman kita, Islam kita naik terus, itu nanti kita tunjukkan tuh yang mahal itu ternyata iman dan Islam. Jadi kenapa sering ulama mengatakan iman dan Islam lebih mahal? Itu sih. Jadi kadang-kadang kalau saya suka bayangin, jangan-jangan kalau kita benar ketemu sahabat, kemudian kita punya uang 1 miliar gitu ya, terus ada sahabat Nabi jalan sana mau ke masjid sholat berjamaah, dan gak usah sholat jamaah, saya bayar 1 miliar, pasti ditolak. Kalau kita tolak. Ditolak ke masjidnya gitu. Orang uangnya Pak. Artinya apa? Itu kan hanya gambaran bahwa keimanan mereka, kita harus mengejar keimanan mereka yang seperti itu. Itu saat ini kan seolah-olah itu hanya hayalan, bagi mereka itu bukan hayalan. Maka ngaji, belajar agama ini nilainya nggak bisa dirupiahkan. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, maksud dari ayat-ayat dan hadis bahwa segala sesuatu, misalnya Bapak bekerja itu bukan kalau tujuannya hanya gaji Bapak rugi karena cuma segitu berarti. Tapi kalau bekerja itu tujuannya ada ibadahnya, bahwa gaji bukan segalanya. Kalau dia harus dipotong gaji hanya gara-gara untuk menjaga sholatnya, dia mungkin nggak apa-apa lah gitu ya. Atau dia dipotong
gajinya gara-gara harus belajar Islam mungkin dia gak apa-apa, maka dia berarti paham balasan di hadapan Allah kan pasti lebih hebat dari gaji kita. Itu yang dinamakan ikhlas. Itu bukan tidak butuh gaji, tapi jangan sekedar gaji, tapi yang dari Allah yang lebih hebat dan lebih besar. Ada lebih. Ya, ini juga ada hadis yang mendorong ya. Kalau tadi bagaimana sangat kenalnya sahabat terhadap amal soleh, pasti dia akan mengejar apapun yang menghalanginya. Sedangkan untuk dosa, itu dalam hadis riwayat Bukhari, innakum la ta'maluna a'malan hiya adzaqu fi a'yunikum minasy-sya'ri. Jadi Anas, ini kan kalimat Anas bin Malik yang hidup di zaman tabi'in. Jadi di zaman tabi'in saja, innakum la ta'maluna a'malan hiya adzaqu fi a'yunikum minasy-sya'ri. Kalian banyak mengerjakan amalan yang dianggap lebih ringan di mata kalian dari rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal amalan itu bagi kami di zaman Rasul seperti melakukan dosa besar. Makanya juga ada hadis innal mu'min, sesungguhnya orang yang benar-benar beriman, ya radambahu ka'annahu sahratun yakhafu an taqa'u alaihi. Seorang mukmin cara ya mendidik dirinya dengan keimanannya, kalau dia berbuat dosa itu seperti ada batu besar yang khawatir akan menimpanya. Wal munafik, dan orang munafik, ya radambahu ka'annahu ya dzubabun marra ala anfihi. Sedangkan orang-orang yang harus hati-hati takut terkena kemunafikan, karena salah satu
ya akar kemunafikan ketika kita melihat dosa kita itu seperti ya binatang kecil yang lewat, ya kayak nyamuk yang lewat depan hidup kita. Jadi memang dua sisi yang harus kita buka dalam hati kita adalah melihat amal solih ya, dengan tadi harapan yang besar karena pahala di sisi Allah sangat besar, dan bagaimana melihat dosa walaupun kecil tapi kita takut ya, sebagaimana takutnya orang beriman akan tertimpa celaka karena batu besar yang akan menimpanya. Sehingga apa yang Allah telah berikan dalam hidup ini, la ayatil liqaumi ya'qilun, adalah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang benar-benar menggunakan akalnya. Berarti sebaliknya, ketika semua hal di dunia ini telah terjadi dan segala kesempurnaannya tidak sanggup dijadikan tanda-tanda baginya untuk memberi semangat dalam wa ilahukum ilahu wahid, yakni dalam proses mengabdi kepada Allah. Jadi bukan proses yang lain. Jadi yang tandanya, oh saya ngerti manfaat ini, bukan itu maksudnya. Kalau sudah ngerti manfaatnya, makin semangat mengabdi kepada Allahnya, itu yang dimaksud. Sebagai penutup, kita memang kadang-kadang menjebak anak atau cucu kita dalam kebanggaan yang salah. Kalau kita punya anak, yang satu walaupun nggak belajar, tidur terus, tapi nilainya bagus dan selalu ranking 1. Yang satu belajar mati-matian gitu ya, tapi walaupun belajar mati-matian paling rankingnya 15. Kira-kira yang sering dibanggakan yang mana di kehidupan zaman sekarang? Bahkan dibilang tuh kayak dia dong, walaupun gak belajar ini tetap ranking 1. Padahal di hadapan Allah siapa yang dapat pahala? Yang belajar, karena Allah kan hasil dunia ini bisa menipu. Yang tidak menipu kan hasil akhirat. Jadi begitu di hadapan Allah dia ranking 15 tapi pahalanya banyak. Tapi yang ranking 1 karena nggak belajar, nggak ada pahala di sisi Allah. Sedangkan hidup ini kan proses mengumpulkan bekal. Jadi malah dimarahin, kamu nggak ada pahalanya di sisi Allah. Walaupun ranking 1 jangan bangga nggak dapat pahala kamu karena nggak belajar. Jadi harus ada penekanan biar paham bahwa hidup ini bukan sekedar dapat status di dunia, tapi status di dunia yang ada hasilnya di akhirat. Itu yang harus kita kejar. Makanya tadi Allah membicarakan dunia, inna fi khalqis samawati wal ard, tapi maksudnya adalah biar mendorong semangat kita untuk mengabdi kepada Allah, jangan dibalik. Demikian, mudah-mudahan Allah ya, berikan semangat kita untuk melakukan amal-amal yang solih, dan mudah-mudahan Allah juga membuat diri kita merasa khawatir ketika melakukan dosa-dosa besar. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.